Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah rumah dan mobil terbakar di Jakabaring, Palembang. Pemicu kebakaran diduga berasal dari percikan api mesin mobil saat diperbaiki. Seorang pria tenggelam saat berenang di Sungai Telemo, Komering. Jasad korban berhasil ditemukan tim gabungan setelah 2 hari pencarian. Jelang datangnya bulan Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di Palembang dan Kabupaten Pali mengalami kenaikan. Jelang Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan di Pasar Kuto, Kota Palembang. Harga telur ayam mengalami kenaikan signifikan, menembus harga Rp29.000 per kilogram. Sementara di Kabupaten Pali, kenaikan harga terjadi pada minyak goreng curah. Jelang Ramadan sepekan lagi, harga-harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar mengalami kenaikan. Di Pasar Kuto, Kota Palembang, harga telur ayam mengalami kenaikan signifikan. Harga telur ayam naik dari Rp24.000 per kilogram, kini menjadi Rp29.000 per kilogram. Kondisi ini dikeluhkan para pedagang karena mempengaruhi pendapatan yang diterima. Meski warga tetap membeli, namun warga mengurangi jumlah pembelian. 29 per kilo. 29 per kilo. Itu mengalami kenaikan? Ada kenaikan. Biasanya berapa, Kak? 27. 27. Inilah berapa hari naik, Kak? Udah 1 minggu lah. Sudah seminggu? 30-an. 29. 29. Kalau telur bebek? Kalau bebek tak jual lah. Tidak jual, ya? Kalau ayam 29. Itu mengalami kenaikan apa mana, Kak? Kenaikan. Naik. Lah berapa lama naik? Udah seminggu lah. Bagaimana tanggapannya, yuk, sebagai masyarakat? Yo, anu itu yang kampung ini agak cak anu kayak itu ngatur aku jualnya tapi cak anu lagi kalau belum puasa pasti naik Pasti naik. Oh, oleh nak puasa ini, ya? kalau belum puasa pasti naik Iya, ayo usaha kue. iya. Jadi Berbeda dengan Palembang, di Kabupaten Pali harga yang naik adalah minyak goreng curah. Di sejumlah pasar tradisional, minyak goreng curah yang semula Rp15.000 per kilogram kini naik menjadi Rp17.000 per kilogram. Kenaikan ini sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Naiknya harga minyak goreng curah menyebabkan pedagang tidak berani untuk menyimpan stok yang banyak karena sepi pembeli. Harga minyak goreng curah yang sudah sama dengan harga minyak goreng kemasan diperkirakan akan membuat pembeli lebih memilih minyak goreng kemasan. Yang naik minyak curah Berapa sih? 17.000 Dari? dari 15.000 Kapan naiknya? ya sejak setengah bulan 3 bulan ya. Jadi minyak kosong apa mana? kosong Kosong akibat apa lah? ya terlalu mahal Itu tak berani ngembek apa memang tak ada? tidak berani ambil Tak berani mana? malah jual minyak bungkusan Sepi pembelinya. tapi jual minyak bungkusan baik Bungkusan berapa sih? 17 sama baik Sama baik. Sementara harga beras justru mengalami penurunan dengan rata-rata Rp500. Beras jenis premium saat ini dijual Rp15.500 per kilogram, sedangkan beras medium dijual Rp13.500 per kilogram. Meski mengalami penurunan harga, namun harga beras saat ini masih terbilang mahal. Muhammad Ardiansyah dan Dedi Irwansyah melaporkan dari Palembang dan Kabupaten Pali. Tidak terima perolehan suara yang berkurang, seorang caleg melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024 ke kantor Bawaslu Kota Palembang. Ia menemukan ketidaksesuaian antara hasil C1 plano di TPS dengan hasil D1 di tingkat PPK. Merasa telah dicurangi, caleg muda dari Partai Golongan Karya bernama M. Denny Hegar mendatangi sentra Gakumdu Bawaslu Kota Palembang. Ia melaporkan dugaan kecurangan hasil pemungutan suara di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Kecurangan yang ditemukan adalah ketidaksesuaian antara hasil C1 di TPS dengan hasil C1 yang ada di tingkat PPK.
Kecurangan ini diduga juga terjadi di beberapa TPS yang ada di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Berdasarkan analisa, hasil formulir C1 plano ataupun hasil perhitungan di tingkat TPS, suara yang hilang berjumlah sebanyak 170 suara. Pihak pelapor menduga suara tersebut dialihkan atau digelembungkan ke caleg lainnya. Bahwa adanya penggelembungan suara di Kecamatan Alang Lebar. Itu ada banyak berapa TPS, ada suara yang calegnya menggelembung. Sehingga saya ini yang suara terbesar nomor 2 di Partai Golkar kemungkinan tergeser dan dirugikan dengan ada penggelembungan suara ini. Makanya kita ke Bawaslu ini, supaya pihak Kecamatan Alang Lebar siapa yang bertanggung jawab dengan penggelembungan ini. Apakah PPK, PPS, atau operator yang terkait. Mohon diperiksa dan dihitung ulang sesuai dengan plano, bukan sesuai dengan kecurangan, tapi dengan plano, karena KPU sudah mulai menghitung dan menetapkan. Menanggapi laporan ini, Bawaslu Kota Palembang akan segera menindaklanjut dengan memanggil saksi-saksi di lapangan. Ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh partai lain. Kita lagi mendalami dan laporan ini kita akan mendalami dan akan memanggil saksi-saksi terkait. Kita lihat dulu syarat formal dan formilnya apa sudah terpenuhi atau tidak. Pihak pelapor juga menyerahkan bukti-bukti temuan dugaan kecurangan kepada petugas. Ia berharap Bawaslu menindak pihak yang bertanggung jawab atas kasus dugaan kecurangan tersebut dan melakukan penghitungan suara ulang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menggelar rapat pleno perolehan suara dan hasil pemilu 2024. Rapat pleno diikuti oleh 20 PPK yang telah menyelesaikan perhitungan suara. Rapat pleno ini menghasilkan 45 nama caleg terpilih DPRD Kabupaten Oku Timur. Setelah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menggelar rapat pleno perolehan suara dan hasil pemilu 2024. Rapat pleno dihadiri saksi dari partai politik, peserta pemilu 2024, serta Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Oku Timur. Proses rekapitulasi suara dilakukan secara paralel dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. KPU Oku Timur memastikan proses rapat pleno, perolehan suara dan hasil pemilu 2024 Oku Timur berjalan aman dan lancar. Hari ini adalah puncak dari kegiatan pelaksanaan pemilu Oku Timur ya. Selama 20 bulan kita siapkan. Hari ini adalah kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten. Kendala tidak ada. Awal tahapan pemilu serentak ini khususnya tahap rekapitulasi, dan ini sudah akhir tahapan yang ada di Kabupaten Oku Timur. Untuk itu kami berharap dari penanggung jawab Kamtibmas kepada seluruh pihak, mari kita jaga situasi Kamtibmas yang selama ini seluruh tahapan berjalan dengan aman, lancar dan kondusif. Di puncaknya ini dapat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif. Rapat pleno yang digelar selama 3 hari ini menghasilkan 45 nama caleg terpilih DPRD Oku Timur yang berasal dari 5 daerah pemilihan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.